Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadratal mukarramin wal muhtaramin para alim, para yai, para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, mobil khusus, dan dari saya telah ketua pembina pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Pak Dr. Lutfi. Kalau bagi orang itu kan orang asing, sini ada Bu Reza juga. Dewan Pengawas Yayasan Badan Wakaf WII, Yayasan Badan Wakaf WII, serta seluruh jajaran yang sampai rekan prodi, para tendi, Bapak Ibu, mahasiswa. Kali ini nggak apa-apa jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati dan menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya hanya mau ngomong sama Pak Rektor, kenapa mengundang saya gitu kan. Ternyata Pak Rektor jalurnya lewat pernabutan. Saya kebetulan dulu lama jadi marbot, sekarang juga masih marbot Pak. Walaupun tempatnya pindah-pindah gitu kan. Ternyata Pak Rektor kontak marbot BM ngasih ke saya gitu. Ini jadikan sesama marbot benar-benar. Karena kebetulan marbot BM itu dulu teman saya jadi marbot di Amerika. Ini marbotnya di Amerika Pak. Ini sekalian saya menyenangi. Mungkin kalau teman-teman FAI dan di sini, saya dulu kuliah jurusannya tafsir hadis. Setiap kali ditanya orang kuliah di tafsir hadis lulus jadi apa, kan mikir kan, jadi mufasir Yorotuado gitu kan, mau jadi muhadis paling jadi ahlul hadas gitu kan, banyak hadasnya gitu kan. Ini mau jadi apa, saya jawaban saya dari dulu selalu saya bilang jadi marbot gitu kan. Ternyata kabul Pak, saya kuliah kemana-mana tetap marbot akhirnya begitu banyak dicatat kalau Gusti Allah dulu. Ya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang ketika dikontak Bu Ati, wah ini berarti produk direktur ini, karena di UI itu saya punya beban sekaligus kalau suruh isi pengajian UI. Beban pertama, UI itu saudara tuanya UIN, kata tidak? Iya, itu saudara tuanya UIN. Dan itu kayak punya sebelum bapak kandung. Beban kedua, nah, saya memberi ceramah di hadapan kiai saya, Romo Yai Suharno. Ini gak ada hubungan dengan kedekatan nama. Romo Yai Suharno itu kiai dulu di NU, Pak. Makanya ketika Pak Rektor mengundang lagi, mengundang Tantiziah, dan di sini ada Mustasar. Dan di dalam struktur NU, kalau Tantiziah dari ngomong di depan Mustasar, itu kuat. Makanya aku bersyukur tadi dipanggil Ustaz, karena kalau Ustaz itu ya bukan Tantiziah, aman. Ini juga aman gitu. Walaupun tadi sama MC dipanggil Ustaz, itu naik lagi Pak levelnya. Karena kalau Ustaz itu dulu ngaji, tapi kalau Ustaz itu naik di Mesir itu profesor Pak. Naik makom lagi, makomnya turun naik di seharian. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamit ya. Makanya saya tidak akan kasih daripada saya kuat gitu.
Kalau pamit tadi sengaja di awal hanya membaca ayat 2 dan ayat 3 dari surah Al-Fatihah. Jadi pamit kalau hanya mau cerita ini sedikit, dan kalau juga bacain tafsir saja biar tidak kan. Karena ngapunten ini karena ada Pak Yai Lanto, Romo Yai, saya hati-hati banget gitu. Ngomong gitu dulu nanti kitab. Kalau pamit bacakan kitab saja, bacakan tafsirnya Imam Nawawi di kitab Al-Hadith ketika menafsiri ayat 2 dan 3 dari surah Al-Fatihah. Kenapa mau ngambil itu? Jawabannya sederhana. Saya nggak tahu nih, panjenengan ini sawalannya berapa? Sawalan ini sawalan berapa? Sawalan telah, sawalan kampung, sawalan RW, sawalan masjid. Itu sawalan kota. Jangan ini udah sawalan 10. Jadi tema sawalan apa, Pak? Dan biasanya ayat pokoknya sawalan apa, Pak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dan seterusnya ayat. Itu pun bukan standar yang berlaku. Makanya ini ya, jadi kalau ceramah sawalan sudah masuk bulannya minggu kedua, minggu ketiga, itu Ustaz mulai rada bingung, Pak. Golek tema masih kira-kira belum gitu. Golek tema masih kira-kira belum gitu. Golek tema sudah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala keterbatasannya, saya kebetulan juga baru pulang mudik, Pak. Saya baru banget pulang mudik, liburannya juga lama sekali. Saya sekantor sama Prof. Meizer gitu kan, yang disuruh balik hari Rabu gitu. Selasa gitu. Suruh ngantor hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ya pamit kalau kita cuti. Ternyata alhamdulillah sama Pak Jokowi disuruh cuti. Jadi sebelum dulu saya sudah cuti duluan. Saya boleh perintah pimpinan. Ya alhamdulillah Allah izinkan kita ketemu silaturahmi hari ini. Mungkin berkah silaturahmi ini kita semua panjang umur, murah rezeki dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mulai kita mau disclaimer. Ini disclaimer beberapa hal. Disclaimer pertama, saya senang tadi dikasih tahu Romo Yai Lama karena ceramahnya pakai mimbar, ini alamat gak bakal lama. Kenapa? Mesti lah awas 1 jam atas ya. Jadi kalau pakai mimbar ini maksimal 45, kalau gak malah 30 gitu kan. Apalagi saya senang, saya kalau ceramah mimbarnya miring begini, itu alamat minumnya di meja, tidak di sini. Di sini itu sesuai. Dan Ustaz ceramah itu biasanya tahu kode-kode, Mbak. Ini kode sesuai. Itu kode yang pertama. Lalu kemudian disclaimer yang kedua, tapi saya mau cerita saja dulu. Cerita ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan kalau pertama kali saya ketemu orang lain. Jadi dulu mungkin lebih 30 tahun yang lalu, mudik kemarin itu biasanya saya sempatkan untuk ya seperti dibilang oleh Pak Rektor. Saya kali mudik ke Banjarmasin, kamu kan ibu saya aslinya orang Banjarmasin. Jadi baru pulang mudik dari Banjarmasin. Saya kalau pulang mudik ke Banjarmasin ya biasanya ya soal guru-guru, soal kiai-kiai, sama yang pasti saya ziarah makam guru-guru saya. Jadi tiap tahun saya harus refresh anak keilmuan juga. Jadi merefresh anak itu ya dengan mendatangi mereka. Karena yang ada di sini sekarang tidak ada yang datang dari saya. Semuanya sebenarnya sisa-sisa atau bekas-bekas ketika dulu saya ngaji zaman bahkan ini zaman lama sekali. Nah ada satu yang diingatkan oleh guru saya masih ingat sampai sekarang. Sebelum saya mau hijrah di Jogja tahun 99 dulu. Jadi saya kuliah juga di Banjarmasin, S1 juga di Banjarmasin. Sebelum saya hijrah ke Jogja untuk mulai jadi dosen di UIN, saya sowan ke salah satu guru saya, lalu kemudian kalau orang Banjar bilang guru gitu ya, terus ini bilang ini kiai. Saya kita manggilnya guru. Saya sowan ke salah satu guru yang sangat dekat, yang biasanya mengendalikan saya lahir batin. Guru saya kan pesan beliau sederhana. Besok kalau kamu pergi ke kampung orang, lalu kamu punya kesempatan karena kamu sekolah, kamu ngaji, diberi kesempatan orang untuk bicara di hadapan orang, apalagi itu majelis ilmu,
Maka ingat satu hal, kata beliau. Saya masih ingat pesan ini. Ingat satu hal, tujuan utama dari sebuah majelis ilmu. Apa tujuan ilmu? Ujar beliau, saya baru paham kemudian ketika kemudian bolak-balik hidayah Imam Al-Ghazali. Ujar beliau, tujuan utama majelis ilmu itu bukan ilmu. Jadi kalau hari ini ngapunten nek kula kasih tausiah sama sekali tidak untuk menasehati panjenengan, sama sekali tidak untuk memberi ilmu kepada panjenengan. Ujar beliau, ingat tujuan ilmu itu yang paling utama adalah silaturahmi, bukan ilmunya. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan beri ilmu kepada siapa yang Dia mau. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang Allah beri ilmu, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Urusan ilmunya urusan Allah. Kita mah cuma wasilah, ini mulut cuma wasilah. Tetapi yang paling penting dari ilmu itu adalah silaturahmi. Karena setiap majelis ilmu itu ada orang yang ketemu, ada guru ketemu murid, ada ustadz ketemu jamaah, ada kiai ketemu santri, ada siapa ada orang yang ketemu. Dulu saya nggak paham apa maksudnya tujuan dari majelis ilmu itu adalah silaturahmi. Pikirnya ya sekedar ya menyambung silaturahmi karena orang ketemu orang. Tapi kesini habis lihat realitas sosial, mulai belajar ilmu sosial, baru paham. Oh iya, sekarang nggak sedikit orang keluar dari majelis ilmu habis ngaji keluar itu gerut. Keluar dari ngaji itu tunjuk-tunjukan, gue kafir, gue sesat, gue halal berulang-ulangnya ada ya. Di Singapura itu berulang-ulangnya. Iya, baru paham. Iya benar. Ternyata itu fenomena dari dulu, bukan fenomena sekarang. Khawarij itu kurang apa alimnya. Khawarij itu orang Badui yang hafal Quran semuanya, tapi dengan Qurannya justru mereka menghalalkan darahnya para sahabat. Sekarang juga kita ketemu orang habis ngaji, habis itu berantem. Jadi ngaji itu persiapan berantem. Ngaji itu baru persiapan geluk gitu loh. Buat ya lahir salam. Ya baru iya. Pesan dari guru saya dulu tadi sederhana pesannya, tapi ternyata dia selalu aktual setiap saat. Jadi bukan hati kita. Pengetahuan itu menurunkan tensi ego kita. Ilmu itu membuat kita tawadhu. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, celaka orang kalau ilmu itu at-tafakhur. Tujuan dari ilmu itu mau berbangga-bangga, atau tujuan dari ilmu itu at-taqaddum 'ala nas, mau berada di depan terus dari orang lain. Berat kata Imam Al-Ghazali. Kalau orang sudah tujuan ilmu itu, maka silakan siapkan tempatnya, fa'ala kana syarrun nas. Dia akan membinasakan manusia, membinasakan dirinya sendiri dan membinasakan orang lain. Jadi pamit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pulang dari saya tausiah panjenengan gak dapat apa-apa, aman saya berarti. Yang penting kita silaturahmi. Kalau begitu tujuan tausiahnya sudah tercapai, kan sudah silaturahmi. Ampun tugas kita ya. Ini Ustaz kan pintar-pintar boleh caranya ampun cepat selesai gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi satu. Pamit tujuan utama beliau adalah mugi-mugi hadirnya kita semua bisa jadi wasilah kita untuk semakin menguatkan silaturahmi kita dan membuat kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah. Di satu. Perkara kedua kan silaturahmi. Perkara keduanya saya mikir lagi. Kalau memang ilmu miliknya Allah Subhanahu wa taala, ngapain kita ngaji? Ngapain kita sekolah? Tapi lama-lama dipikir ya juga ya. Kita kan dosen, banyak yang dosen. Mahasiswa itu kalau besok ujian, malam ini belajar, baca buku, 100 halaman, besok di ruang ujian yang diingat cuma cover sama nama pengarang. Situ di rumah semua itu. Covernya ingat ini bukunya cover hijau itu loh. Ada ditulis saja, mohon Bapak Pak saya lupa jawabannya, tapi saya ingat jawabannya ada di buku cover yang warna hijau, pengarangnya Ahmad Rafiq. Isinya tapi lupa. Isinya
ya. Dan saya biasa ketemu mahasiswa yang begitu. Saya kasih soal, saya hadis di sini kasih hadis satu, terus ceritakan bagaimana hadis ini disarahi para hadis juga. Akhirnya dia lupa semua syaratnya. Jawabannya dia tulis surat panjang sekali. Dia bercerita pengalaman kuliah sama saya. Bapak, selamat jadi kayak tulis sejarah itu. Karena isi bukunya dia lupa semua. Gitu. Masya Allah. Ya karena ilmu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasanya bilang sama orang tua, tapi saya takut banget dengan saya baik. Ada guyonan udah juga bisa begitu. Nandai ilmu itu miliknya Allah. Bapak Ibu yang pensiunan nggak mesti yang pensiunan Pak, yang belum pensiun juga bisa ngalamin Pak. Panjenengan pernah ngalamin nggak? Mau keluar rumah ke pasar, sampai di depan motor mau hidupin motor, kuncinya lupa, nggak bawa kunci Pak. Akhirnya balik ke rumah, masuk ke dalam rumah, di depan pintu berdiri sebentar. Aku ini balik alat motor. Balik tadi mau ngapain Pak? Udah lupa. Padahal ternyata mau keluar kuncinya lupa, balik ke depan pintu udah lupa. Lagi balik ini mau ngapain? Padahal mau balik mau ambil kunci kan? Tapi urusan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu masih ingat doanya Rabi'ah al-Adawiyah. Doanya Rabi'ah al-Adawiyah di dalam manaqibnya Rabi'ah al-Adawiyah. Walaupun sebagian katakan Rabi'ah al-Adawiyah sebenarnya mengambil dua ini dari ulama yang lain. Tapi kalau bacanya dalam manaqib Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah al-Adawiyah setiap kali malam selesai dia mutaqabah, selesai dia mutawa'ah, maka dia tutup malam itu dengan doa. Allahumma inni qad istawda'tuka lima 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma ya Allah, qad istawda'tuka lima 'allamtani. Aku titipkan kepada Engkau apa yang Engkau ajarkan kepada saat ini. Fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Maka kembalikan dia kepadaku pada saat aku berhajat kepadanya. Jadi Rabi'ah Adawiyah ini mengajarkan dua hal sekaligus. Pertama, kesadaran bahwa ilmu itu Allah yang beri. Kalau Allah cabut selesai ilmu. Lalu pada saat yang sama, yang namanya ilmu bermanfaat itu adalah pada saat dia dihajatkan, maka ilmu itu bisa dipakai. Ada contoh gampang. Bukan anak ujian sekolah, ilmu yang dihajatkan itu. Itu saya tanya. Sudah berapa tahun kita ngaji ilmu sabar? Pak Bu, ngaji ilmu sabar itu manfaat kalau pas membutuhkan kita bisa sabar. Nah itu. Padahal ada orang kan kalau itu ganteng orang sekali juga langsung balas mobil buah bagi mulut dada sabar. Yang kurang sabar maksudnya sabar ini baru bikin sabar. Padahal inna as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Yang namanya sabar itu justru pada saat pukulan pertama. Maka pada saat itu sebenarnya ilmu sabar kita bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu sabar kita pada saat kita hajatkan dia tidak ada di tubuh kita. Kita belajar ilmunya sabar. Hajat sabar itu adalah pada saat kita diantam orang pertama sekali. Kita berhajat kepada ilmu sabar itu pada saat itu. Tapi pada saat kita hajatkan ilmunya tidak datang. Yang datang itu emosi lagi, orang babak belur dulu, orang habis babak belur langsung belur dada. Sabar. Nah itu orang sabar. Karena Qurannya memang iya, Qurannya memang bilang, fa'tadu bimisli ma'tada 'alaikum. Quran memang bilang, kalau kita dihantam orang kita boleh balas. Memang boleh balas kata Quran. Dipukul, kita boleh pukul balas. Karena Qurannya dalilnya cetok. Fa'tadu bimisli ma'tada 'alaikum. Tapi, ada tapinya. Menurut sebagian besar mufassir, kata mithil dalam Quran itu bermakna sejajar. Jadi kalau mithil itu sama, berarti sama persis. Fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Kau boleh balas sebagaimana dia melakukannya kepada engkau, tapi mithil. Nah, yang aneh itu ambil mithil ini. Kayak dipukul orang, gelap. Berarti kita boleh balas pukul gitu. Cuma pertanyaannya, apakah pukulan kita sama persis beratnya dengan pukulan dia? Uangnya loh. Itu yang lebih kencang pukulan kita. Kayaknya lebih kencang pukulan kita karena kita membalas sudah pakai emosi. Kalau itu nggak mesti zalim kita. Pada saat kita membalas kita zalim. Kenapa? Karena pukulan kita nggak seimbang. Kudunya diukur. Kalau kekuatan pukulan dia setara 10
10 pound, berarti balasannya juga kudu 10 pound atau kurang, nggak boleh lebih. Kalau pukulan balasan kita 11, maka yang satu nanti dari akhir dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abad, makanya dari Gusti Allah memberi maaf itu khair, justru lebih baik. Nah, makanya hari ini udah ada sampai sawalannya. Kenapa kita kudu sawalan? Kenapa kita kudu maaf-maafan dan orang membawa, biar kita tidak ada yang membawa kezaliman ketika kita mati. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah pasal. Tadi kayaknya saya sebut 37 menit. Sekarang pasal itu 2, pasal ketiga ini bagaimana? Lo mau cerita tentang ayat itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita masuk Syawal, kita halal bihalal di Syawal. Tinggal punya dulu, jadi kami bilang Romoyai Lato tadi. Jadi Romoyai tadi nemu ngaji pakai celana juga gelang. Itu kira udah takut, karena kalau ngaji pakai celana itu sambutan. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin Ramadan itu indah sekali. Jadi gini maksud indah. Ketika Allah memanggil kita puasa di bulan Ramadan, Allah panggil kita dengan panggilan yang, karena panggilan itu, dengan panggilan itu saja Allah sebenarnya sedang menjadikan surga bagi kita. Kan yang dipanggil puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan puasa. Lalu kemudian orang yang beriman yang menjawab panggilan puasa ini, la'allakum tattaqun, nanti di ujung akan dapat anugerah takwa. Pesannya apa? Ketika kita semua bisa menjawab panggilan Ramadan kemarin, maka sebenarnya kita semua sedang mentakbiskan bahwa diri kita semua memiliki iman, dan itu barang mahal. Jadi ketika kita semua dipanggil Ramadan kemarin, kita semua jawab, kita semua menjawab. Cara menjawabnya antik, macam-macam. Cara menjawabnya macam-macam. Tetapi ketika kita semua bisa menjawab panggilan itu, maka pada saat itu kita sedang mendeklarasikan bahwa kita semua punya iman. Itu barang mahal. Cara jawabnya kan macam-macam. Ada yang kemarin senang masuk puasa itu karena alhamdulillah jam kerja berkurang, tapi dia berbahagia dengan masuknya Ramadan. Iman yang membahagiakan dia. Ada yang masuk puasa kemarin, alhamdulillah anggaran berkurang. Kenapa? Sekarang saatnya makan malam dilakukan di masjid. Takjilan, alhamdulillah. Kurang anggaran makan berkurang, anggaran belanjanya naik. Yang berkurang itu cuma anggaran makan gitu. Tapi anggaran kue sama anggaran baju sama anggaran mudik itu 3 kali lipat dari anggaran makan bulan-bulan sebelumnya. Ada orang yang juga, ada juga yang memang berbahagia karena mau sholat jamaah lagi bareng. Habis lewat Ramadan udah nggak pernah jamaah lagi. Ya bahagianya di situ saja. Tapi apapun adanya, kebahagiaan kita masuk ke bulan Ramadan kemarin itu menandai kita semua punya iman. Apa yang ingin diajarkan di sini? Peristiwa Ramadan kemarin mengajarkan kita dengan cara yang sederhana bahwa semua kita punya iman, tetapi semua cara kita mengekspresikan keimanan itu bisa beda-beda. Satu orang dengan orang yang lain itu ya cara ekspresi imannya nggak bisa disamakan. Semua punya iman, tapi cara ekspresi imannya bisa beda-beda. Pak Ibu, saya cerita, tapi ceritanya ada cerita sedih sebentar. Tapi karena saya sering sekali sampaikan di banyak pengajian, jadi saya sudah tidak terlalu sedih lagi menceritakan. Kalau pertama kali saya cerita ini saya pasti nangis, tapi sekarang udah enggak, karena 20 tahun yang lalu. Karena ini kejadian tahun 2008. Untuk menggambarkan bagaimana iman itu masuk ke kita, lalu mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ini sederhana. Semoga saya bisa cerita dengan singkat. Kalau nggak sempat nanti nonton aja di YouTube. Saya ceritakan ini di banyak kesempatan ngaji. Saya dulu punya jamaah di kampung.
di kampung saya di daerah Bali Catur. Saya orang Jamping, dari daerah Bali Catur. Allah yarham, beliau sudah meninggal. Dan cerita ini saya indikasikan, saya selalu mengingatkan kayak ini kematian yang enak. Ketika kita sudah meninggal, orang hanya selalu mengingat yang baiknya dari kita. Itu yang berat, itu yang berat. Yang paling tidak enak itu kan kita sudah meninggal, teman sekantor bilang, alhamdulillah, tenang, dia sudah gak ada. Kita mau kematian kita diingat orang dengan begitu indah. Ini jamaah, saya dulu punya jamaah orang biasa, sangat biasa. Pedagang di shopping center, jualan buku di shopping center. Istrinya PNS, si bapak jualan buku di shopping center. Allah puji beliau, tidak Allah abdan ibtalahu. Allah sayang sama beliau, Allah kasih beliau ujian yang kalau ukuran saya pribadi itu sangat berat. Allah beri beliau ujian kanker otak, operasi sampai operasi sebelumnya. Selesai operasi, beliau masih bisa beraktivitas. Tetapi yang bisa dibayangkan bagaimana orang operasi otak besar lalu mempengaruhi seluruh gerak tubuh. Jadi tubuhnya sangat lemah. Rumah beliau hanya berjarak 2 rumah dari masjid. Rumah saya 1, 2, 3, 4, 5 rumah dari masjid. Rumah beliau tetapi beliau berjalan dari rumahnya ke masjid itu jauh lebih lama dibanding saya di 5 rumah. Sering kejadian beberapa kali saya ketemu subuh, beliau ke masjid, di depan masjid itu pegangan di tiang, kakinya goyang-goyang. Untuk apa? Melepas sendal jepit. Jadi hanya sekedar melepas sendal jepit dari kaki saya sudah tidak bisa. Nanti datang sendalnya tak lepaskan, beliau tak tuntut masuk ke dalam masjid. Ya sudah begitu. Setiap hari 5 waktu beliau jaga masjid. Beliau berangkat ke masjid. Kalau beliau tidak berangkat ke masjid, itu sinyal bagi kami yang lain bahwa kami harus menengok ke rumah. Berarti kondisinya lagi drop. Begitu terus setiap hari. Ini kejadian. Jika akhirnya jadi ustaz. Saya maklumkan dia, saya ingatkan sama guru saya. Yang paling banyak ngomong, paling banyak kemungkinan dosa. Yang paling banyak kemungkinan dosa paling duluan masuk neraka. Kajian enak duduk di sini. Jadi ustaz ini bisa duluan masuk neraka. Ampun ini, mau terlalu. Ampun ini jadi ustaz. Nah, satu ketika di pengajian rutin. Beliau sudah itu punya pengajian rutin seminggu ini. Baca kitab parah, baca kitab pasti. Entah kemana cerita sampai pada cerita di pengajian itu tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Standar, ini hadis standar yang banyak orang hafal hadis ini. Bukan hadis yang boleh bawa caranya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain saja. Itu gak perlu penjelasan udah banyak orang yang hafal hadis ini dan orang tahu penjelasan. Tetapi di ujung pengajian kan selalu ada tanya jawab. Si bapak ini nggak pernah tanya, karena memang ngomong aja berat, ngomong aja berat. Hari itu memaksakan diri acung. Beliau duduk di samping saya pakai bantal, acung dengan cara yang berat dan ngomong dengan sangat berat. Dan saya kaget. Dan bagi saya itu pukulan berat. Apa pertanyaannya? Sederhana. Beliau memaksa berngomong hanya untuk bertanya. Ustaz, orang kayak saya bagaimana bisa bermanfaat? Harta nggak punya. Beliau berhenti jualan karena sudah habis buat operasi berkali-kali. Tenaga nggak punya, mau bergerak saja lemah sekali. Ilmu nggak punya, nggak bisa ngasih. Bagaimana saya bisa jadi orang baik? Pak Muhammad, saya saat itu merasa di pojok kencang sekali. Hadis yang bagi kita sederhana, pengetahuan yang bagi kita standar itu bukan pengetahuan yang terlalu berat, tapi ternyata tidak selalu mudah bagi semua orang untuk menerimanya. Bagi beliau berat menerima hadis itu. Bagi kita menggampang, oke, punya duit sedekah, saya bermanfaat. Punya tenaga, angkat, saya bermanfaat. Punya ibu jadi guru, saya bermanfaat. Tapi bagi beliau hadis itu berat sekali. Hadis itu sepertinya justru menjadi menutup pintu beliau untuk jadi orang baik. Akhirnya maklumkan, mulut kan dalam kehilangan akon. Tapi terus terang saya istighfar. Saya saat itu istighfar berkali-kali baca Fatihah untuk guru-guru saya, minta petunjuk. Ini dia cara ingin jawab ini, biar tidak menyakiti beliau, tapi benar.
Tapi alhamdulillah saat itu langsung saya ingat satu peristiwa sederhana di kampung saya lagi. Peristiwa sederhana. Satu ketika saya didatangi 2 orang jamaah juga ke rumah. Jarang-jarang nih, jamaah itu biasanya konsultasi di masjid dan sholat gitu kan. Ini datang ke rumah. Saat mau konsultasi, monggo, nopo, pamit. Ini konsultasinya di rumah. Kami nggak enak di masjid. Memang kenapa? Akhirnya mereka ceritain berdua ini. Cerita sederhana. Ustaz, kami itu sebenarnya rajin ke masjid. Alasannya sederhana, bukan karena taat. Kira-kira sholat kami diterima enggak? Bahkan saya belum tahu apa sholat bukan karena taat kepada Allah. Kami ke masjid itu sederhana. Alasan kami satu-satunya ke masjid hanya karena malu. Malu sama si bapak ini tadi. Bapak ini sakit begitu, itu gak pernah ketinggalan jamaah ke masjid. Lah kami yang masih seger begini, masa iya enggak? Jadi satu-satunya alasan kami ke masjid itu adalah malu kepada bapak ini. Jadi alasannya bukan karena taat. Saya akhirnya bilang sama bapak ini tadi, Bapak, saya ustaz. Saya bisa berdalil berapa banyak dalil. Saya bisa bacakan kitab berbaris-baris kitab untuk menasehati orang melakukan kebajikan, tapi belum tentu orang mau melakukan. Tapi panjenengan tidak dengan ilmu yang mendokter tinggi sampai kemana. Panjenengan tidak dengan harta yang banyak, panjenengan tidak keluar di mikrofon masjid. Tapi panjenengan cukup menjalani kebajikan yang panjenengan tahu, maka itu menjadi nasihat untuk orang lain. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisan dari laku itu jauh lebih fasih untuk menasihati orang lain daripada lisan yang keluar dari perkataan-perkataan kita. Saya bilang ke dia, Bapak, selama orang ini berangkat ke masjid, selama dia mengajak anak istrinya berangkat ke masjid, maka selama itu jariah ilmu panjenengan tidak pernah berhenti, dan selama itu panjenengan menjadi orang terbaik di kampung ini. Saya berangkat ke luar tempat jauh, setahun saya di tempat jauh, dikabari istri saya kalau beliau meninggal. Saya netes. Saya bilang sama istri saya, itu yang meninggal guru kita. Itu yang meninggal orang terbaik di kampung kita. Kenapa? Beliaulah yang bisa menasihati orang lain dengan cara yang sangat sederhana. Bukan saya. Saya cuma tukang bacain kitab. Saya cuma tukang sampaikan apa ada yang di buku-buku. Saya bilang, titip pesan sama ibu, bilang sama ibu guru saya. Saya kumpulkan jemaah saya di luar sana, seberapa banyak saya ajak mereka sholat, dan tadi saya ceritakan guru saya meninggal di kampung. Mereka bingung, mereka pikir guru saya di mana ya? Bukan. Itu guru saya di kampung yang menasehati orang kampung untuk berangkat ke masjid dengan cara yang sederhana. Satu. Kemudian yang kedua, buat yang 2 orang ini tadi, mereka berangkat ke masjid karena malu. Tapi itulah caranya iman masuk. Iman ada yang masuk lewat cara orang kuat beribadah. Ada yang masuk dengan cara rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Karena itu maka ujar Imam Nawawi ketika nafsiri, ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, beliau menafsiri dengan asyukru lillahi bi ni'amihis sawabil ala 'abdihi alladziina hadahu lil iman. Ujar beliau alhamdulillahi rabbil alamin itu tafsirnya syukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak, ni'amihis sawabil yang begitu luas, begitu besar. Apa itu? Ala 'abdihi, kepada hambanya alladziina hadahu lil iman, yang diberikan petunjuk kepada iman. Nikmat terbesar dari Imam Nawawi dari alhamdulillah itu adalah nikmat iman. Jadi iman itu sesuatu yang menggerakkan kita untuk kumpul, sesuatu yang menggerakkan kita untuk puasa kemarin, sesuatu yang menggerakkan kita untuk hadir hari ini, sesuatu yang menggerakkan kita untuk beribadah. Capek haji itu, tapi orang bergerak untuk berangkat. Minta maaf itu kadang berat, tapi karena iman orang minta maaf. Memberi maaf kadang lebih berat, tapi karena iman orang memberi maaf. Sedekah itu kadang-kadang orang mikir, tapi karena iman orang mau sedekah.
Jadi tetapi iman itu masuk dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu maka kita bersyukur. Kita mensyukuri sesuatu dan pada saat yang sama kita juga tidak perlu menjadi hakim atas imannya orang lain. Karena cara orang menikmati iman itu beda-beda. Cara orang menikmati semua orang karena itu maka bisa berbahagia. Panjenengan kan nek kuwi rajin ngaji sama Gus. Kulo ingat ayat yang kulo dulu selalu diulang-ulang oleh abah kulo. Ternyata pas kulo ngaji Gus Bah itu ayat sing diulang-ulang Gus Bah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya fa bidzalika falyafrahu. Kata sebab itu maka mereka semua hendaknya berbahagia. Para mufassir menafsiri fadlullah. 2 menit lagi Pak, selesai. Fadlullah. Di dalam kitab-kitab dalam Al-Quran, kalau Allah menyebut fadlul, karunia, itu sebagian besar maknanya karunia fisik. Makanya Nabi Allah Sulaiman berkata, "Hada min fadli Rabbi, liyabluwani ashkura am akfur." Ini kata Sulaiman adalah karunia dari Tuhan. Yang mana itu? Sulaiman punya kekuasaan. Sulaiman mampu mengendalikan alam di sekitarnya. Sulaiman mampu mendengar suara-suara binatang. Karunia material. Tetapi khusus di ayat ini ketika Allah katakan "Qul bi fadlillah", para mufassir menafsiri karunia yang dimaksud di sini adalah iman. Rahmatnya Allah yakni Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah kata Allah, dengan iman yang Allah karuniakan kepada mereka, dengan Al-Quran yang Allah jadikan rahmat bagi mereka, fabidzalika falyafrahu. Karena sebab itu maka berbahagialah. Jadi akhirnya sebagai penutup, pamit saya ingin mengingatkan diri saya pribadi. Sebenarnya sederhana Pak, saya nggak mau berani macam-macam. Karena tadi ada ngomongnya Sulama itu dulu. Sederhana, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi. Kita hari ini kumpul di sini karena sebab apa? Iman. Iman yang menggerakkan kita datang, iman yang menggerakkan kita bersilaturahmi, iman yang menjaga kita untuk tidak menzalimi orang lain, iman yang lalu kemudian menjaga mulut kita, iman yang menjaga tangan kita, iman yang menjaga kaki kita, iman yang menjaga perilaku kita. Caranya macam-macam. Ada yang karena kealimannya dia paham, ada yang karena kesederhanaannya dia tahan dirinya, ada yang karena rasa malunya dia tidak mau berbuat kesalahan. Semua orang punya cara masing-masing untuk menikmati iman itu di dalam dirinya. Kita tidak bisa menjadi hakim atas imannya orang lain. Yang bisa kita tahu adalah karena sebab iman ini kita sama-sama berbahagia, kita sama-sama menjadi ketaatan sepanjang Ramadan, dan karenanya kita akhiri dengan Ramadan ini dengan sama-sama membersihkan hubungan kita dengan sesama manusia. Karena itu juga pancaran dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua ibadah kita sepanjang Ramadan, terima puasa kita, terima salat kita, terima bacaan Quran kita, terima segala macam ibadah-ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan ketaatan itu sebagai pintu bagi kita untuk mendapatkan kebajikan-kebajikan yang lebih besar pada hari-hari berikutnya. Membalikan kita menjadi keadaan buruk menjadi keadaan yang baik, keadaan yang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Zat Allah yang maha membaikkan segala keadaan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang Allah berikan karunia anugerah untuk berangkat haji pada tahun ini, Allah berikan bekal takwa, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan jalan kebajikan haitsuma kuntum, dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita yang semuanya yang belum bisa berangkat, sebelum Allah matikan kita, beri kita anugerah karunia untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkah ibadah Ramadan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah sucikan hati dan seluruh tubuh kita untuk mendapatkan ketakwaan dan keutamaan dari Allah di dunia wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nasallu as-salihun bi niyyatil qabul was salamah wa li ridwa'illahi ta'ala wa la hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhullah wa al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin irhamna wa ya arhamar rahimin irhamna wa ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma tsabbitna ala dinil Islam wahfazna ala al-iman. Allahumma tsabbitna ala dinil Islam wahfazna ala al-iman. Allahumma tsabbitna ala dinil Islam wahfazna ala al-iman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Zawwadahumullahu bit taqwa zawwadahumullahu bit taqwa zawwadahumullahu bit taqwa wa ghafara dhunubahum wa yassara Allahu lahum wa yassara Allahu lahum al khaira haythuma kanu wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Warzuqhumullahu rihatan sa'idatan mubarakatan maqbulatan bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa taqabbal maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini sambil doa dan salah hilaf maaf mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dan panjenengan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qina wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.